Salah satu film action lokal yang perlu diacungi jempol adalah The Raid. Bagaimana sinopsis The Raid yang sukses membawa nama Indonesia di kancah dunia ini? Simak ulasannya. The Raid rilis pada tanggal 23 Maret tahun 2012. Sang sutradara The Raid, Gareth Evans berhasil sukses menunjukkan sinopsis The Raid dan alur cerita yang ringan tapi dipadu dengan kemampuan akting para pemainnya yang baik, ditambah pengambilan gambar dan koreografi bela diri memukau. Tak heran jika The Raid mendunia. Pada film The Raid ini, Evans benar-benar ingin mengenalkan kepada dunia tentang salah satu cabang bela diri yang sudah melekat dengan budaya Indonesia, yakni pencaksilat. Faktanya film ini berhasil mencuri perhatian para pecinta film action di seluruh dunia. Bahkan The Raid berhasil meraup keuntungan sebesar 9,3 juta dolar Amerika Serikat, 134,6 miliar rupiah. Sequel keduanya, The Raid 2, berandal pun tak kalah sukses hingga mencacatkan pendapatan 6,6 juta dolar Amerika Serikat. Film ini mengambil latar pada sebuah daerah kumuh di Jakarta, tepatnya pada sebuah apartemen terbengkalai yang jauh di jantung daerah kumuh Jakarta berdiri sebuah gedung apartemen telantar yang tak tertembus dan menjadi rumah aman bagi gangster, penjahat dan pembunuh yang paling berbahaya. Blok apartemen kumuh tersebut telah dianggap tak tersentuh oleh para rival gembong narkoba terkenal Tama Riyadi, Rai Sahetapi, bahkan untuk perwira polisi paling berani sekalipun. Semuanya berubah ketika sebuah tim polisi senjata dan taktik khusus berjumlah 20 orang ditugaskan untuk menyerbu bangunan tersebut dan mengakhiri teror Tama untuk selamanya. Di bawah kegelapan dan keheningan fajar, Rama Iko Uwais, seorang calon ayah dan perwira polisi elit baru, dalam regu yang dipimpin oleh Sersan Jaka Iyo Taslim tiba di blok apartemen Tama dengan petunjuk Letnan Wahyu Pierre Gruno. Setelah berpapasan dengan Gofar Iyang Darmawan, salah seorang penghuni apartemen tersebut, mereka menerobos masuk dan dengan hati-hati mengamankan para penjahat penghuninya. Mulai dari lantai dasar dan bergerak naik, dengan terencana mereka menyusup sampai mencapai lantai 6, tetapi kemudian mereka terlihat oleh seorang anak pengintai, yang lari meneriaki temannya yang kedua sebelum dia tertembak mati oleh peluru senapan serbu Letnan Wahyu. Peringatan tersebut mencapai Tama dan algojonya, Mad Dog Yayan Ruhian, lewat interkom. Tama segera memanggil bala bantuan. Dua penembak runduk di gedung samping menembak anggota regu polisi di lantai dasar. Seorang anggota regu polisi lain segera tewas ditembak oleh penembak runduk setelah melihat keluar dari jendela. Dalam kekacauan tersebut tahanan mereka lolos dan membunuh dua polisi lain, mendapatkan kontrol di lantai 5. Sebuah serangan mendadak berhasil melumpuhkan satu-satunya mobil angkut regu polisi. Tama mematikan listrik di seluruh gedung, mengumumkan terdapatnya tamu tak diundang, terjebak di lantai 6, dan menjanjikan sewa gratis untuk yang berhasil membunuh mereka. Regu polisi Jaka masuk dalam perangkap anak buah Tama di lantai 7 yang menembak mati banyak anggota regu polisi. Jaka segera mengetahui bahwa misi tersebut ternyata hanya diprakarsai Letnan Wahyu, sehingga tidak akan ada bala bantuan. Setelah baku tembak, regu Jaka pun kalah jumlah maupun amunisi dan diburu oleh anak buah Tama yang kejam dan beringas. Jaka, Wahyu, Bowo Tegar Satria, Dagu Eka Rahmadia, dan Rama berhasil selamat, tetapi terpisah menjadi dua, Jaka, Wahyu dan Dagu di lantai 5, sedangkan Rama dan Bowo di lantai 7. Memapa Bowo, Rama bertarung menerobos koridor lantai 7 dan tiba di apartemen 726 yang dihuni Gofar dan istrinya, memohon tempat persembunyian dari kejaran anak buah Tama. Geng Parang dan pimpinan mereka, Alfredus Godfred, memeriksa apartemen Gofar, menusuk dinding tempat persembunyian Rama, melukai pipi Rama, tetapi mereka tidak menemukan Rama dan akhirnya pergi. Rama meninggalkan Bowo dalam perawatan Gofar untuk mencari jalan keluar. Dia bertempur sengit dengan geng Parang, tetapi kembali dikejar oleh anak buah Tama yang lain. Rama akhirnya tertangkap oleh Andi, Doni Alamsyah, tangan kanan dan otak bisnis narkoba Tama. Pada saat yang sama, Jaka berseteru dengan Wahyu karena Wahyu menolak untuk mencari Rama dan Bowo, membuat Jaka marah dan mempertanyakan integritas kepolisian Wahyu di balik misi naas tersebut. Jaka segera ditemukan oleh Mad Dog. Letnan Wahyu melarikan diri dan diikuti Dagu, tetapi Jaka harus tewas setelah beradu nyali dengan Mad Dog. Sementara itu, Andi terungkap sebagai kakak Rama yang terasing setelah meninggalkan keluarganya tanpa jejak. Andi menolak pulang ke keluarganya, tetapi berjanji mengeluarkan Rama dari gedung maut tersebut. Dia tak menyangka, Tama ternyata telah mengetahui pengkhianatannya melalui kamera tersembunyi yang tersebar di seluruh gedung, menyerahkan Andi ke tangan Mad Dog yang sudah membenci Andi untuk dihabisi.
Rama bergabung kembali dengan Letnan Wahyu dan Dago, memutuskan untuk menangkap dan menggunakan Tama sebagai tiket keluar mereka. Mereka bertiga bertempur melewati laboratorium narkotika menuju ke markas Tama di lantai 15. Dalam perjalanan, Rama membebaskan Andi dan bersama-sama bertarung sengit melawan Mad Dog. Rama dan Andi akhirnya mengalahkan Mad Dog dengan sepotong pecahan dari tabung lampu neon. Sementara itu, Wahyu dan Dago membekuk Tama. Tetapi Wahyu tiba-tiba menembak Dago. Di tangga, Rama dan Andi berpapasan dengan Wahyu dan Tama. Tetapi Wahyu mengancam mereka untuk tidak ikut campur. Tama menggertak Wahyu bahwa ia telah mengetahui misi tersebut dari Reza, atasan Wahyu, dan bahwa Wahyu dikirim atasannya untuk dihabisi. Karena Wahyu hanyalah seorang polisi kotor dalam sebuah kepolisian dengan petinggi-petinggi yang sudah dibayar oleh Tama. Wahyu pun kalap dan menembak gembong narkoba tersebut di kepala. Putus asa, Wahyu mencoba bunuh diri, tetapi gagal karena kehabisan peluru dan ditangkap tanpa perlawanan oleh Rama. Dengan matinya Tama, Andi pun kini berkuasa di gedung tersebut, menyuruh para penghuninya untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Andi memberikan Rama kotak berisi rekaman daftar hitam polisi-polisi korup. Andi kemudian mengawal Rama, Bowo dan Wahyu, tetapi tetap menolak tawaran Rama bergabung dengan mereka, dan masuk kembali ke gedung. Sementara Rama berjalan